Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Bapak Fajar Purnomo selaku fasilitator. Juga kepada Ibu Sari Mulyani dan Ibu Partiwi selaku pengajar praktik. Izinkan saya mewakili kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi ruang kolaborasi modul 3.1 program guru penggerak angkatan 7. Berikut. Saya perkenalkan anggota dari kelompok 1. Ada Ibu Gunari Cahya dari SMP Garuda Nusantara selaku ketua kelompok. Kemudian ada Ibu Luciana Maidona dari SDN Menteng dalam 07 pagi selaku moderator. Ibu Yusnawati dari SDN Ragunan 08 selaku notulen dan penanggap. Bapak Muhammad Faisal dari SMKS Bakti 17 selaku timer dan penanggap. Dan terakhir saya sendiri Muhammad Salamun dari SMAN 46 selaku penyaji. Studi kasus pilihan yang menurut kelompok 1 mengandung unsur dilema etika. Akan Necur diberikan tugas tambahan sebagai staf kesiswaan di SMA Kebangsaan. Suatu saat beliau menangani siswa bernama Ale yang secara poin pelanggaran terakumulasi sudah mencapai 120. Sedangkan aturan di sekolah siswa yang poin pelanggaran 100 akan dikembalikan kepada orang tua. Namun siswa Ale pada catatan Pak Necur pernah membawa nama baik sekolah dalam kejuaraan renang tingkat nasional dan mendapatkan medali emas. Sehingga Pak Necur dan beberapa guru mengutarakan bahwa ingin memberikan kesempatan kepada siswa Ale. Namun beberapa kawan guru lainnya menyatakan tidak setuju dengan dalih menerapkan aturan. Dan hal tersebut bisa menjadi pelajaran untuk siswa lainnya dalam mentaati peraturan. Oleh karena perbedaan pandangan tersebut, akhirnya kasus ini diangkat ke dalam pembahasan dalam sidang kasus yang dihadiri oleh seluruh guru. Menurut kelompok kami kasus tersebut memuat dua paradigma dari 4 paradigma dilema etika. Yaitu, paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan, dan juga paradigma jangka pendek lawan jangka panjang. Penjelasannya akan dijelaskan pada slide-slide berikutnya. Kemudian kasus ini juga memuat 2 prinsip dari 3 prinsip dilema etika. Yaitu prinsip berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Dan juga prinsip berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Menurut kelompok kami, kasus tersebut juga memuat 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan untuk menguji ketepatan pengambilan keputusan. Langkah 1. Nilai yang bertentangan pada kasus ini adalah nilai keadilan. Yaitu sebagian guru yang menginginkan siswa yang sudah memiliki poin 100 ke atas dikeluarkan. Dengan alasan untuk pelajaran dan peringatan siswa lainnya agar taat aturan sekolah. Nilai empati, yaitu Pak Necur dan sebagian guru lainnya yang menginginkan memberikan kesempatan kepada siswa tersebut karena pernah membawa nama baik sekolah dalam event olahraga nasional dan mendapatkan medali emas. Langkah 2. Siapa yang terlibat dalam situasi tersebut? Semua guru yang hadir dalam sidang kasus. Orang tua siswa, Ale, kepala sekolah, dan jajarannya. Langkah 3. Apa fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut? Ditemukan data rekapitulasi pelanggaran bahwa ada salah satu siswa memiliki poin pelanggaran hingga 120 poin siswa Ale. Sebagian besar poin pelanggaran karena keterlambatan dan kerapihan pakaian. Tidak ditemukan kasus besar pelanggaran berat. Wali kelas lalai dalam penanganan poin pelanggaran. Siswa terdata pernah mewakili sekolah dalam kejuaraan renang tingkat nasional dan mendapat medali emas. Siswa berprestasi. Langkah 4. Pengujian benar atau salah. Apakah ada aspek pelanggaran hukum dalam situasi tersebut? Tidak ada aspek pelanggaran hukum. Apakah ada pelanggaran peraturan atau kode etik profesi dalam kasus tersebut? Untuk siswa Ale ada pelanggaran. Untuk wali kelas juga ada pelanggaran. Berupa kelalaian yang menyebabkan penanganan siswa menjadi terlambat. Berdasarkan perasaan dan intuisi Anda. Apakah ada yang salah dalam situasi ini? Pada kasus ini jika wali kelas melakukan kegiatan pembinaan dengan tepat dan selalu merekap opo duo yang terjadi dengan siswa di kelasnya tentu masalah tidak akan seberat ini.
Kesalahan yang dibuat siswa bukan karena pelanggaran berat, tetapi hanya karena keterlambatan dan kerapian yang terakumulasi hingga mencapai poin yang maksimal. Masih dalam langkah 4. Pengujian benar atau salah? Apa yang Anda rasakan bila keputusan Anda dipublikasikan di halaman depan koran? Apakah Anda merasa nyaman? Tentu tidak nyaman karena akan mengundang tanggapan yang negatif terhadap kinerja di sekolah. Bahkan mungkin orang luar akan menganggap sekolah ini adalah sekolah yang tidak bijaksana, dengan tidak pernah memperdulikan prestasi siswa yang pernah dibuat. Kira-kira, apa keputusan yang akan diambil oleh panutan atau idola Anda dalam situasi ini? Keputusan yang diambil akan berpihak pada murid, dengan memberi kesempatan kepada siswa untuk memperbaiki diri dengan melakukan restitusi dan coaching. Langkah 5. Pengujian paradigma benar lawan benar. Jika situasinya adalah situasi dilema etika, paradigma mana yang terjadi pada situasi tersebut? Rasa keadilan lawan rasa kasihan. Peraturan yang berlaku harus tetap dijalankan. Di sisi lain siswa tersebut sudah mewakili sekolah dalam prestasi di ranah nasional sehingga harus diperhitungkan jangka pendek dan jangka panjang. Pada sisi sekolah ketika kehilangan siswa tersebut, maka keterwakilan sekolah dalam perlombaan tingkat nasional akan hilang. Namun jika masih diberikan kesempatan bersekolah, siswa tersebut masih bisa mewakili sekolah dalam ajang-ajang berikutnya. Langkah 6. Melakukan prinsip resolusi. Prinsip penyelesaian yang dipilih adalah menjunjung tinggi nilai-nilai pada prinsip dalam diri atau yang sering kita sebut dengan berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Melakukan apa yang kita harapkan orang lain lakukan pada diri kita. Atau kita kenal dengan berpikir berbasis rasa peduli yang disebut juga care-based thinking. Langkah 7. Investigasi opsi Tri5. Apakah ada sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ini? Pada akhirnya Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan mengusulkan opsi membuat jalur 99, yaitu poin siswa AL yang seharusnya 120 dianggap menjadi poin 99. Artinya jika siswa AL melakukan satu pelanggaran lagi, maka barulah putusan untuk mengembalikan siswa AL kepada orang tua. Artinya diberikan kesempatan kepada siswa AL untuk melanjutkan pendidikan di sekolah dengan syarat tidak boleh melakukan satu pelanggaran lagi hingga naik kelas. Langkah 8. Buat keputusan. Apa keputusan yang akan Anda ambil? Keputusan yang diambil dengan melihat dari aturan yang ada serta pertimbangan dari berbagai aspek. Maka diputuskan untuk tetap mempertahankan Ali dengan mengacu peraturan yang berlaku di sekolah. Prestasi yang didapat menjadikan poin 120 yang diperoleh berkurang menjadi poin 99 sebagai bentuk penghargaan sekolah atas prestasi yang dibuat. Di sisi lain, siswa AL membuat perjanjian jika melakukan kesalahan satu poin lagi, maka akan dikeluarkan dari sekolah sebab limit poin hanya 100. Sedangkan siswa AL telah memiliki 99 poin. Langkah 9. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Apakah keputusan yang diambil oleh Dewan Guru sudah berpihak pada murid? Jika dilihat dari hasil refleksi setelah pengambilan keputusan dan pemantauan pasca keputusan diambil, terlihat bahawa adanya perbaikan dari sikap dan perubahan yang terjadi pada diri siswa Ali. Terbukti dengan lebih patuh dan taat terhadap semua peraturan yang ada di sekolah. Ia bisa mempertahankannya hingga naik kelas. Langkah 9. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Apakah keputusan yang diambil oleh Dewan Guru berdasarkan pada 3 prinsip pengambilan keputusan? Berpikir berbasis peraturan, rule-based thinking. Keputusan diambil tanpa mengesampingkan dari aturan yang telah ditetapkan oleh sekolah maupun dinas terkait. Berpikir berbasis hasil akhir,
and best thinking. Semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut mendapatkan hasil dan tujuan yang diinginkan untuk kebaikan bersama. Berpikir berbasis rasa peduli. Best thinking. Siswa diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di sekolah dengan harapan bisa memperbaiki diri dan juga bisa kembali mencetak prestasi untuk membawa nama baik sekolah. Langkah 9. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Apakah keputusan yang diambil mampu memuaskan seluruh pihak? Tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Keputusan yang diambil pada akhirnya mampu memuaskan berbagai pihak. Terbukti dengan tidak ada pihak yang dirugikan. Serta terdapat perbaikan yang signifikan terhadap siswa, wali murid, serta dewan guru. Di lain sisi keputusan tersebut juga tidak menyalahi dan melanggar aturan yang diterapkan dan sudah disepakati bersama. Dengan kesepakatan perubahan poin siswa menjadi 99. Dan siswa harus berusaha untuk tidak menambah pelanggaran lagi, sehingga seluruh guru yang tidak setuju menerima keputusan tersebut. Demikian presentasi kelompok kami. Sebagai penutup, izinkan saya membacakan perkataan dari Theodore Roosevelt terkait keputusan. Pada saat pengambilan keputusan, hal terbaik yang dapat kamu lakukan adalah hal yang benar. Hal terbaik berikutnya adalah hal yang salah. Dan hal terburuk yang dapat kamu lakukan adalah tidak melakukan apa-apa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalam.